Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 19. Kali ini kita mengambil ayat 3-9. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dalam perikop ini, orang Farisi mempertanyakan pendapat Yesus tentang perceraian. Yesus tidak langsung menjawab, tetapi ia menjelaskan dasar pernikahan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Saat mereka menikah, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena alasan inilah, apa yang telah Allah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yesus boleh hidup berbeda zaman dengan Musa, tetapi tentang apa kehendak Allah bagi pernikahan, mereka rupanya sependapat. Kebenaran Allah memang kekal adanya. Yesus tidak membenarkan bahwa Musa menyetujui perceraian, tetapi surat izin cerai yang diberikan Musa adalah karena kehendak mereka sendiri memaksa perceraian. Sejak kapanpun, sampai kapanpun, sesungguhnya perceraian tidak pernah diizinkan Tuhan. Menikah adalah one way ticket satu kali jalan. Kecuali pasangan yang meninggal, maka orang tersebut diizinkan untuk menikah lagi. Kalau kita tahu menikah adalah tiket satu kali jalan, jangan terburu-buru untuk menikah. Pastikan kita mengenal karakternya dengan baik dan bersedia menerima kekurangannya, bukan sekedar kelebihannya. Jangan sampai kita ini menerima kelebihan tapi gak terima kekurangannya. Biasanya masa-masa pacaran itu kita bisa terima dua-duanya, tapi anehnya begitu menikah, kita hanya cuma bisa menerima kelebihan, gak terima kekurangan. Itulah bedanya antara suka sama cinta. Suka itu sementara, cinta itu kekal. Suka itu nafsu, kasih itu murni. Jadi bagi Anda yang berpacaran, jangan impress atau cari orang yang punya banyak harta, punya banyak follower, punya banyak gelar, kelihatan good looking. Tapi carilah pasangan yang punya integritas, punya kerenan hati, punya kemurahan hati, punya kebaikan, punya kesetiaan, punya keaslian, yaitu authenticity, genuinitas. Carilah karakter, lebih penting daripada karismanya. Buat apa kita pacaran dengan orang yang cakep tapi tidak setia? Buat apa kita pacaran dengan orang yang kaya tapi pelit? Buat apa kita pacaran dengan orang yang punya banyak follower tapi suka marah-marah? Buat apa kita pacaran dengan orang yang punya banyak gelar tapi sombong? Buat apa kita berpacaran dengan orang yang punya bertalenta banyak tapi posesif? Pastikan Anda mendapatkan pasangan yang sepadan. Tapi pastikan juga Anda jadi orang yang punya karakter. Jangan sampai pasanganmu punya karakter, Anda tidak punya karakter. Kita ini harus menjadi pasangan yang bukan sekedar seiman tapi sepadan. Kata sepadan itu artinya bukan cuma seiman, sama-sama punya karakter. Kristus, karakter itu bicara luar dalam sama. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan sama, genuine, asli. Berikutnya, bagi Anda yang berpacaran dengan kudus. Pada waktu Anda berpacaran, pastikan pacaran Anda dengan benar.
Pacaran Anda membuat Anda makin cinta Tuhan, membuat Anda makin maju dalam studi, membuat Anda makin baik dalam pekerjaan, makin berkualitas dalam usaha, makin berdampak dalam pelayanan. Waktu-waktu yang kita pakai untuk berpacaran bukan untuk melampiaskan hawa nafsu, melainkan untuk saling membangun dan saling melengkapi, saling belajar untuk mengerti satu dengan yang lain. Apa yang terjadi kalau waktu pacaran kita menghabiskan untuk melampiaskan hawa nafsu, maka terjadi kekacauan hebat. Masih ingat waktu manusia jatuh dalam dosa? Maka manusia tersebut yang tadinya berkelimpah jadi berkekurangan, yang tadi sehat jadi tidak sehat, dan terjadi keributan fatal. Kejadian pasal 3:16, ketika manusia jatuh dalam dosa, firman kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kata birahi di sini bukan nafsu, tapi kata birahi di sini ingin menguasai, posesif. Rupanya si perempuan ingin posesif, ingin menguasai si laki-laki. Sebaliknya ia akan berkuasa. Kata berkuasa ini artinya diktator kasar. Jadi rupa-rupanya laki-laki begitu jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, dia jadi diktator sama wanita. Dia jadi kasar sama wanita. Yang harusnya dia bersikap halus, harusnya bersikap lembut, harusnya bersikap mengasihi, berkorban bagi wanita. Tapi sebaliknya dia menjajah, dia berkuasa, ingin diktator. Sebaliknya wanita harusnya tunduk, tapi jadi ingin menguasai. Maka terjadi keributan besar. Saling gontok-gontokan, saling berkelahi, lempar-lempar barang. Kalau pacaran udah lempar-lempar barang, kalau pacaran udah berkelahi, pasti pacarannya gak benar. Gak usah jauh-jauh, masih ingat cerita Amnon dan Tamar. Ketika Amnon mencintai Tamar, sebelum dia berbuat percabulan, dia mengasihi dan kasih murni. Tapi begitu dia berhasil untuk memperkosa Tamar, maka yang terjadi dia mulai kasar, dia mulai bentak, dia mulai tinggalkan Tamar. Yang jadi pertanyaan, batasan berpacaran itu sampai di mana? Simple, sederhana. Sampai engkau mulai merasa terangsang, berhenti. Kalau engkau udah ciuman kening, ciuman pipi udah terangsang, berhenti, cium pohon aja. Kalau Anda udah gandengan tangan merangsang, udah berhenti. Jangan gandengan tangan, tapi pegang dahan pohon. Jadi batasannya, pastikan Anda berpacaran tidak sampai terangsang. Kalau Anda lanjutkan ketika Anda terangsang, maka Anda akan jatuh di dalam dosa yang tidak suci, yang membuat Anda akhirnya berpacaran, berkelahi, masuk dalam pernikahan. Rata-rata berkelahi dengan hebat, dan sebagian besar mereka tidak bisa bertahan dalam pernikahan. Berikutnya, bagi Anda yang sudah menikah, bangunlah pernikahan yang harmonis dan kuat. Untuk membangun pernikahan yang harmonis dan kuat, jalankan 3 hal. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Untuk menyatukan roh, bangunlah dengan berdoa bersama, saling mendoakan, menyembah bersama. Karena roh untuk disatukan dengan berdoa bersama, saling mendoakan, menyembah bersama. Inilah membuat roh kita satu dengan pasangan kita. Yang kedua, untuk menyatukan jiwa perlu komunikasi bersama, sharing firman Tuhan agar bertumbuh imannya, bertumbuh dalam kedewasaannya, sehingga dia boleh meninggalkan cara hidup yang lama, melayani Tuhan bersama. Dengan melayani Tuhan bersama, akhirnya punya sukacita, hidupnya jadi berkat dan diberkati. Kemudian menyatukan jiwa juga dengan rekreasi. Inilah yang membuat jiwa akhirnya jadi segar. Yang ketiga, untuk menyatukan tubuh, yaitu dengan hubungan suami istri. Nah, apa yang terjadi kalau kita cuma punya waktu doa bersama, tapi gak punya hubungan suami istri? Tetap aja akan terjadi gesekan, tetap aja akan terjadi perkelahi. Namanya laki-laki. Laki-laki butuh hubungan suami istri. Memang perempuan tidak jadi utama, tapi laki-laki ketika dalam pernikahan, mereka jadi salah satu kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Sama seperti tubuh perlu makan, demikian hubungan suami istri perlu dipenuhi. Sebaliknya,
Sekalipun mungkin hubungan suami istri bagus, doa bersama bagus, tapi Anda tidak pernah punya waktu komunikasi bersama. Nggak pernah punya waktu sharing firman Tuhan bersama. Makanya terjadi keributan juga. Makanya 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh harus dipenuhi oleh pasangan suami istri. Inilah yang membuat pernikahan itu jadi kuat, membuat pernikahan jadi harmonis, membuat pernikahan jadi satu, manunggal. Karena spirit need love, roh butuh kasih, soul need peace, jiwa butuh damai sejahtera, body need food and sex. Ketika 3 tubuh, jiwa, roh dipenuhi oleh pasangan suami istri, pastilah gesekan-gesekan yang tidak perlu kita bisa singkirkan. Saya percaya firman Tuhan hari ini membantu kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.